Masih malu-malu, Ederson sampai seret Julian Alvarez agar mau angkat trofi Piala FA. Manchester City muncul sebagai pemenang di final Piala FA Derby Manchester pertama, menang 2-1 dalam waktu normal, dengan Ilkay Gundogan mencetak 2 gol. Namun saat perayaan pasca pertandingan, sepertinya Julian Alvarez terlalu malu untuk mengambil trofi dan mengangkatnya sendiri di depan fans. Kiper Manchester City Ederson harus secara fisik menyeret Alvarez menuju trofi, tetapi dia masih terlalu malu untuk mengangkatnya di depan penggemar keliling mereka. Striker muda itu menjalani musim debutnya yang fantastis, mencetak 3 gol dan 2 assist dalam 5 pertandingan Piala FA, serta mencetak 17 gol di semua kompetisi. Pemain berusia 23 tahun itu juga memenangkan Piala Dunia bersama Argentina di Qatar, dan sedang menuju treble bersama Citizens. Maka tidak diragukan lagi, bahwa penyerang muda tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan Manchester City dan dia pantas mendapat sorotan. Terlepas dari musim mencengangkan yang dimiliki pemain nomor 9 City Erling Haaland dan pengakuan yang diterimanya, kontribusi Alvarez yang hidup untuk tim tidak dapat diabaikan. Alvarez akhirnya menyulap keberanian untuk mengangkat trofi sepak bola tertua di dunia kepada para penggemar, dan merayakan ganda domestik City dengan benar. Alvarez dan Manchester City kini telah menyelesaikan 2 dari 3 kaki treble, dengan hanya final Liga Champions melawan Inter Milan berdiri di antara mereka dan status yang benar-benar legendaris. Dikira musuhan, Bruno Fernandes peluk Bernardo Silva setelah Man City menang FA Cup. Bintang Manchester City, Bernardo Silva, sempat dikira ada masalah dengan kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Hal ini gara-gara sempat terjadi interaksi negatif di mana Bernardo Silva ogah disentuh Bruno Fernandes saat jeda babak pertama final FA Cup. Bernardo Silva tampak kesal terhadap Bruno Fernandes yang mencetak gol penyeimbang di babak pertama. Pasalnya, keputusan penalti untuk Manchester United itu dinilai cukup kontroversial. Jack Grealish dianggap handball oleh VAR dalam kondisi matanya tertutup saat berusaha memotong umpan Aaron Wan-Bissaka. Para pemain Manchester City sudah memprotes keputusan wasit saat pertandingan berlangsung. Saat jeda babak pertama, Bernardo Silva kembali mendekati wasit diduga untuk membahas hal tersebut. Datanglah rekan senegaranya, Bruno Fernandes seperti menenangkan Bernardo Silva. Ternyata Bernardo Silva langsung menunjukkan gestur risih disentuh oleh Kapten Setan Merah. Tak hanya menjauh dari sentuhan Bruno Fernandes, Bernardo Silva juga mendorong lengannya agar menjauh. Sejumlah fans pun berasumsi bahwa Bernardo Silva marah dengan Bruno Fernandes. Namun, setelah laga itu dimenangkan Manchester City, tampaknya amarah Bernardo Silva mereda. Keduanya tertangkap kamera berpelukan setelah laga. Tampak setelah laga para pemain kedua tim berada di lapangan untuk minum. Terlihat Bruno Fernandes mendekati Bernardo Silva di tengah-tengah para pemain Manchester City. Bernardo Silva yang sedang membungkuk langsung bangkit dan seperti menerima ucapan selamat dari rekan senegaranya itu. Bruno Fernandes tampak bersalaman, memegang pipi, lalu memeluk erat Bernardo Silva. Pep Guardiola, saya akan mencintai Manchester City selamanya. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa The Citizens akan selamanya berada di dalam hatinya. Memang apa alasannya? Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Manchester City akhir pekan lalu berhasil memastikan trofi kedua mereka pada musim ini. Pada pertandingan final Piala FA kontra Manchester United yang digelar di Wembley Stadium, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Pada laga tersebut, City unggul cepat melalui gol yang dicetak oleh Ilkay Gundogan pada menit ke-1. Pada menit ke-33, Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan melalui titik penalti. Namun, pada menit ke-51, Gundogan mencetak gol keduanya dan berhasil membawa City menjadi juara. Kemenangan tersebut ternyata ditanggapi oleh Pep Guardiola dengan emosional.
Guardiola menilai menjadi juara di sebuah kompetisi dengan mengalahkan Manchester United menjadi satu hal yang tak akan bisa dia lupakan. Saya adalah seorang penggemar Barcelona. Sekarang saya akan mencintai klub ini sepanjang hidup saya. Saya tidak terlahir sebagai pendukung City dan saya tidak bisa memahaminya. Ini seperti bermain di final Piala FA menghadapi Real Madrid. Itu sangat spesial. Kami memberikan hadiah yang bagus untuk para penggemar Man City sehingga mereka dapat merayakannya dengan tetangga mereka. Guardiola, terasa ada yang kurang kalau sampai gagal raih Liga Champions. Manchester City berambisi menuntaskan musim yang fantastis ini dengan meraih juara Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Rasanya ada yang kurang jika trofi si kuping besar gagal diraih. Kami sudah memenangi Piala FA, sebelumnya juga sudah memenangi Premier League. Semua orang tahu, kami telah tampil luar biasa selama bertahun-tahun, 5 Premier League, 2 FA Cups, lalu Carabao Cup, tapi kami harus memenangi Liga Champions agar mendapat pengakuan yang sepantasnya. Kami harus akui, tapi Liga Champions, musim ini berjalan mengagumkan, kami bersenang-senang, tapi ada sesuatu yang kurang. Kami harus meraihnya. Selama 7 tahun dilatih Guardiola, Man City telah meraih seluruh gelar domestik, bahkan mengulanginya berkali-kali. Mereka meraih 5 gelar Premier League dalam 6 tahun, dan sempat memenangi Piala Liga Inggris 4 musim beruntun. Mereka juga akhirnya kembali merasakan mengangkat trofi Piala FA pertama dalam 4 tahun usai mengalahkan Manchester United di final pada tanggal 3 Juni lalu. Community Shield, Guardiola juga sudah punya 2. Hanya Liga Champions yang belum pernah mereka raih. Tahun 2021, mereka sempat masuk final, namun takluk 0-1 dari Chelsea di Lisbon. Kali ini, mereka tak mau kecolongan lagi. Apalagi mereka punya kesempatan meraih treble. Final Liga Champions antara Manchester City vs Inter Milan akan berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul pada tanggal 11 Juni mendatang. Someone look for me.